Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bahagia, welcome back to vlog interview of Guru Bahagia. Vlog interviewnya Guru Bahagia. Hari ini kita akan melakukan vlog interview dengan salah satu narasumber kita yang baru pulang dari perjalanan jauh. Penasaran? Yuk ikuti perjalanan kita. Dari provinsi paling ujung barat Indonesia, mempersembahkan Guru Bahagia. Siaran pembelajaran berbasis inspirasi, karena belajar tak ada tabu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat bahagia? Kembali lagi di Guru Bahagia. Nah, untuk hari ini sahabat bahagia, tadi kita sudah melakukan perjalanan ya, seperti yang disampaikan sejak tadi. Untuk hari ini kita akan melakukan vlog interview bersama narasumber kita. Ya, sudah hadir di sini ada Dede Aulia Akbar ya. Nanti dia perkenalkan diri sendiri deh sahabat bahagia. Tapi untuk saat ini kita mau bilang bahwa kita tadi melakukan perjalanan dan hari ini kita akan mengikuti perjalanannya Dede gitu ya. Karena Dede baru saja menyelesaikan perjalanan jauh walaupun di tengah pandemi ya. Jadi ya. Lumayan ya. Apa ya? Memberatkan ya, ada sempat karantina juga ya, karena waktu di bandara juga. Iya, karena berat ya, karena di kondisi saat ini ya. Mungkin bagi sahabat bahagia yang kayak apa ya, sebelumnya pernah melakukan perjalanan, pasti perjalanan di saat pandemi beda keadaannya ya. Oke. Nah, sebelumnya kenalan dulu dong sedikit deh, biar lebih enak orangnya langsung yang memperkenalkan diri. Oke sahabat bahagia, sebenarnya perkenalkan nama saya Dede Aulia. Saya berasal dari Provinsi Aceh yang mana bertepatan di Nagaraya. Umur saya sedang 17 tahun dan saya keaktifan saya terus mengikuti program-program yang diadakan di Indonesia Raya. Di negara Indonesia. Oke. Nah, sahabat bahagia, saat ini kita sedang berada di pesantren bersama saya. Jadi dari provinsi paling barat Indonesia. Jadi pesantren ini ada di Aceh dan saat ini Dede merupakan salah satu siswa di sini. Ya Dede ya. Oke, mungkin langsung aja nih Dede, Kak Siti dan juga mungkin teman-teman sahabat bahagia yang lain tuh mungkin sedikit penasaran ya, banyak penasarannya. Sebenarnya ngapain sih ke Turki gitu? Dalam rangka apa gitu? Apakah main mungkin atau apa gitu ya? Pandemi sempat ya ke Turki. Gitu. Oke, gimana nih ngapain aja ke Turki? Oke, sebelumnya pas sebelum Dede berangkat ke Turki itu, Dede ada daftar dulu dari program, yang mana program itu program Indonesia Educational, yang mana sebelum berangkat itu kami ada 3 tahap untuk mengikuti pendaftarannya gitu. Jadi tahap pertama kita menjawab soal essay, yang mana soal essay itu tentang perkenalan diri ataupun tentang motivasi kami mengikuti program ini apa gitu. Dan selesai tahap 1, maka melanjutkan tahap 2, yang mana tahap 2 ini yaitu melanjutkan jawab suatu soal dalam 1 jam gitu. Udah kayak apa ya, kayak PNS ya, lumayan ya satu soal dalam 1 jam ya. Terus setelah lulus ya lulus di 100 soalnya. Dari 100 soal itu Dede 12 terbesar kayak gitu. Se Indonesia. Nasional ya. Oke. Habis itu setelah tahap kedua, Dede lanjut ke tahap 3, yang tahap 3 itu interview. Jadi langsung sama yang punya programnya terus, kita langsung interview dan baru pengumuman dan alhamdulillah Dede bisa lulus di program Indonesia. Oke. Penasaran nih Dek, waktu interview langsung atau kayak via Zoom? Oh ya, karena lagi pandemi juga kan, pasti tentunya via Zoom gitu. Oh, via ini ya, kayak video gitu ya, bukan langsung. Itu langsung sama, maksudnya orang Turkinya? Beda, nggak sama orang Turkinya langsung, jadi sama yang tim dari program itu dan ketua timnya juga ada juga. Jadi dibagi persif waktunya juga. Ini kalau boleh tahu programnya apa dari misalnya NGO kah, pemerintah kah atau apa?
Kalau program ini lebih ke yayasan. Dari yayasan ya. Bukan dari Pemerintah ya, yayasan tertentu gitu ya yang membuat program ini. Berarti kerja sama yayasan tersebut dengan Indonesia, gitu ya. Oke. Nah, langsung aja deh ini Kak Siti masih penasaran lagi. Di sana itu berapa lama dan ngapain aja? Oke. Jadi pas kemarin tuh Dede daftar juga, ada alhamdulillah lulus, dan sempat juga di bulan 2 itu viral Turki gara-gara video film tayangan putus. Iya. Kami itu gembira karena lain pada berebut ingin pergi ke negara Turki yang mana negara impian, it's my dream gitu kan. It's my dream. Kamu bawa dia ke Kapadokia, it's my dream. Benar. Oke, dan pas setelah tiba bulan 2 tanggal 13 itu saya berangkat ke sana sama tim, yaitu dari Medan, saya dari Medan menuju ke Jakarta itu untuk meeting point-nya. Meeting point-nya di Jakarta, berarti ya sama jumpa sama teman-teman dari Indonesia yang lain. Oke. Berarti di Turkinya berapa lama nih? Kalau di Turki sekitar 15 hari. 15 hari, wah luar biasa. It's my dream ya. benar. Itu selama 15 hari kemana aja tuh? Oke. Pas 15 hari itu pertama kan kita dari Dubai dulu kan Kak, transitnya itu sempat ke Dubai juga ya. Terus habis itu udah selesai sampai Dubai, kami baru menuju ke Turki gitu. Pas ke Turki kami langsung check out ke hotel yang mana langsung istirahat dulu gitu. Jadi kami tanpa kegiatan apapun karena memang udah letih, udah capek juga. Iya. Habis itu barulah besoknya dimulai kegiatan program kami. Oke. Jadi selama program itu fokusnya apa gitu? Biasa kan setiap program kan ada fokus tertentu. Misalnya nih ada program yang fokus melihat kehidupan muslim, ada program misalnya fokus ke kampus. Nah untuk program Dede ini fokusnya apa nih? Nah kalau program Dede ini fokusnya yang pertama pas hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu kami menuju tempat sejarah-sejarah yang di Turki. Apalagi Turki itu banyak sejarah. Iya bener sih. Dia kan apalagi mungkin bagi muslim ya sejarah Islamnya itu benar-benar kuat ya gitu. Berarti habis itu pas Dede sempat juga kemarin tuh pas hari pertama kami langsung dibawa ke tempat salju yang mana memang di pegunungan salju. Kami di situ sempat naik kereta gantung salju juga di situ. Berarti pas sampai ke Turki lagi winter ya? Lagi winter, lagi salju. Langsung pertama ke Turki langsung disambut salju gitu ya. Itu gimana deh? Maksudnya kan kayak orang Indonesia dengan iklim tropis gitu ya. Belum pernah merasakan salju gitu ya. Ada kayak membeku dulu nggak sih? Pas waktu sampai ke bandara itu memang udah dingin gitu. Memang udah dingin, memang udah terasa dari ujung tangan ini udah merah gitu, udah menggigil gitu. Habis itu pas sampai di tempat saljunya lebih menggigil lagi sampai ke tulang hampiran. Jadi tapi karena senang, betul. Aman ya. Aman. Alhamdulillah, luar biasa. Nah sahabat bahagia, menarik ya, itu dia program Dede. Untuk kita tahu lebih lanjut seperti apa programnya dan juga kegiatannya ya, mungkin kita lihat sedikit cuplikan dari perjalanan Dede ketika di Turki. Oke sih. Came here to party, I'm not gonna lie. So call up somebody, cause I ain't got the time. Nah, I'm feeling myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy, cause this is how we do. We'll go dancing in the club on a Saturday night. Go driving down Sunset, feeling alright, yeah. Doing anything we like. We'll go cruising down the beach till the morning light. So wild and free, feeling so alive, yeah. Oke sahabat bahagia, kembali lagi dalam video Guru Bahagia. Nah barusan kita udah lihat cuplikan perjalanan Dede saat di Turki. Ya, ada yang mengunjungi tempat wisata ya Dede ya, tempat sejarah ya, mengingat Turki ya khas dengan sejarah Islam gitu ya. Kemudian juga ada bonus salju-saljunya. Iya, di kota Busra. Di kota Busra ya. Tapi berarti menarik ya, langsung kayak kan maksudnya gini, bagi orang-orang di iklim tropis gitu ya. Jadi merasakan salju adalah it's my dream juga gitu ya. Oke. Nah, Dede mungkin bisa dijelasin nggak selain fokus ke sejarah kan karena 15 hari ya, selain fokus ke sejarah, ke tempat wisata gitu kan, ini kemana lagi nih? Yang apakah mungkin ada masuk kelasnya? Karena kan lumayan nih 2 minggu gitu. Oke.
Nah, jadi pas di hari pertama sudah mengunjungi tempat busro atau tempat wisata kereta gantung. Nah, hari kedua, hari ketiga kami sempat pergi ke Kusadasi, Pamukkale dan Hafal ya? tempat hafal juga sih tempat kotanya gitu. Jadi memang betul-betul sejarah di sana tuh berbeda apa yang kita lihat secara di videonya gitu. Berbeda apa yang kita lihat secara langsung. Karena pas dilihat di Pamukkale itu memang tempat wisatanya tuh seperti belerang, yang mana belerang itu sudah mengeras dan disitulah tempat-tempat airnya turun kayak begitu. Sedangkan di Kusadasi itu tempatnya ada Ashabul Kahfi, tempat Ashabul Kahfi. Jadi yang guanya itu ya? yang guanya dari kecil memang Didik selalu dengar cerita dan akhirnya bisa sempat juga melihat secara langsung dengan kenyataan mata Didik kayak gitu. Nah, ini menarik nih, mungkin yang lain pada penasaran ya. Tadi kan ada tempat wisata tuh, terus juga tempat salju gitu kan. Ada Kapadokia nggak? Alhamdulillah ada Kapadokia. Jadi pas kita sampai di Pamukkale, kita langsung bisa menuju Kapadokia. Dan rupanya Kapadokia itu 12 jam dari Pamukkale ke Kapadokia. Berarti dia tuh jauh ya dari kota Turkinya ya? Iya, betul. Gitu. Dan pas sempat kemarin itu Kapadokia, kami langsung check out dulu ke hotel, istirahat, baru besoknya berangkat ke tempat yang kami tuju, yaitu tempat balon udara kayak gitu. Itu yang ikonnya Kapadokia ya? Naik balon udara nggak? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak. Karena waktu sempat angin juga gitu kan, jadi makanya kami langsung nggak jadi naik karena memang anginnya tuh berat, jadi takutnya jadi apa-apa gitu. Tapi pokoknya ke Kapadokianya it's Udah my berat, dream udah okay. Ya gitu ya. Ini masalahnya hostnya aja belum sempat ke Kapadokia sahabat bahagia. Insya Allah ya. Nanti setelah ini ya sahabat bahagia, Kak Sitinya bakal ngulek-ngulek lagi nih si Dede. Bisa nggak Kak Sitinya juga ikut ke Kapadokia? Soalnya Semoga dream bisa. juga gitu kan. Setiap ada kemauan pasti ada jalan, luar biasa. Nah, sebagai anak SMA ya sebenarnya menarik bisa mau lulus, apalagi sampai 3 tahap tes gitu ya, Dede ya. Mungkin masih sama pertanyaan Kak Siti. Tadi udah ke tempat wisata dan ke ini, apa lagi aktivitasnya gitu selama di sana? Pas kita selesai mengunjungi tempat wisata, tempat-tempat bersejarah dan tempat-tempat yang bagus-bagus di Turki, kami langsung menuju ke Istanbul. Yang mana Istanbul tuh banyak universitas salah satunya, dan tempat-tempat memang tempat-tempat sejarahnya tuh ada juga di Istanbul kayak gitu. Seperti tempat peninggalan Rasulullah kayak gitu, dan tempat pemakaman Kesultanan di Turki kayak gitu. Berarti memang fokusly banyaknya tuh sejarah, memang sejarah ya. Fokus maksudnya tujuan dari mereka membuat program itu pengenalan sejarah di Turki gitu ya. Nah, untuk kalau yang di universitas ngapain nih gitu? Kan anak SMA ya. Iya, betul. Padahal masih SMA tapi udah langsung jadi anak universitas. Oke, pas universitas kami ada pergi ke universitas 3 universitas. Yang pertama Helik, yang kedua yaitu Universitas Insinyur, yang mana Universitas Helik ini universitas paling bagus untuk yang mau ngambil tentang agama Islam ataupun karena memang mahasiswanya tuh menggunakan hijab semua kayak gitu. Jadi kalau misalnya di Universitas Insinyur yang kalian bagi anak-anak IPA ataupun anak-anak yang suka biologi, fisika bisa masuk ke situ. Apalagi kedokteran memang lengkap semua barang-barangnya ataupun tempat-tempatnya kayak gitu. Berarti maksudnya media-medianya untuk pembelajaran kalau seputar sains, biologi dan sebagainya itu cocoknya di ini ya Universitas apa tadi? Insinyur. Kalau yang satu lagi itu khusus untuk agama gitu ya. Sejarah masuk juga nggak sih? Sejarah memang juga di Helik itu. Berarti gitu ya. Berarti kalian belajar di situ. Nah, gimana nih perasaannya? Maksudnya gini. Kan saat itu Dedek kan masih statusan SMA, kemudian langsung masuk ke universitas gitu kan. Ada nggak kayak surprisingly, ternyata gini ya, ternyata gini ya, ada nggak yang gitunya? Itu awalnya memang tentunya ada gitu kan. Pas Dedek masuk ke universitas, rupanya tuh memang di sana tuh berbeda apa yang kita lihat di SMA. Bisa kita di SMA ini barang-barangnya ataupun tempat-tempatnya tuh nggak terlalu lengkap, akan tapi sudah sampai ke universitas seluruh barang ataupun tempat-tempat yang kita gunakan itu memang betul-betul lengkap gitu. Jadi apa ya, kebutuhan untuk pembelajaran itu lebih ada gitu ya, lebih. Bisa di SMA bisa digambarkan dulu gambar ini gambar itu, tapi memang di universitas itu memang ada kenyataan. Ada langsung di situ ya ala-ala yang dibutuhkan untuk pembelajaran ya. Habis itu, nah buat kalian nih yang masih SMA,
kemarin tuh Dede sempat juga pergi ke Imam Hatib, yang mana Imam Hatib itu tempatnya SMA juga gitu. Di situ ada hafalan Quran, yang mana dia tuh sempat jumpa sama siswa dari Indonesia, dia sudah 30 juz kayak gitu di sana. Itu siswa dari Indonesia. Siswa dari Indonesia. Belajarnya di Turki di Imam Hatib itu. Di Imam Hatib itu setingkat SMA di sana gitu ya. SMA, Dan hafalannya sudah 30 juz. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Ternyata bahwa menarik ya sahabat bahagia. Maksudnya hari ini juga ada Dede, kemudian ada tadi yang disebutkan sama Dede ya sebagai salah satu anak Indonesia. Mungkin sekarang kita mikir anak SMA bisa apa gitu kan? Anak SMA belajar aja. Ternyata bahwa kembali lagi ke quotes-nya Dede tadi, selama ada kemauan ada jalan ya Dede. Nah, jadi kita ingin memberikan inspirasi nih hari ini bahwa kalau selama kita mau berusaha berdoa gitu ya. Jadi ada hal-hal yang maksudnya mungkin ya hari ini ada yang di SMA kita nggak bilang bahwa nggak, setiap orang mungkin punya impian goals yang berbeda. Ada yang mau SMA-nya itu santai aja gitu ya, tapi apa ya, Kak Siti itu selalu punya quotes, jika kita ingin mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan maka kita harus mengerjakan apa yang orang lain tidak kerjakan gitu. Jadi ini inspirasi yang sangat bagus nih untuk para sahabat bahagia yang kemudian ingin menghiasi masa SMA-nya. Iya betul. Apalagi yang punya impian yang sama ke ke Turki, ke Turki, ke Kapadokia ya. Yang punya dream gitu ya. Abis itu nih Dede mau bilang rupanya nih buat kalian yang selalu lihat di YouTube bahwasanya makam Mustafa Kemal sering terdengar itu bau kayak gitu. Pas di tempat kunjungan di sana rupanya tuh Mustafa Kemal makamnya itu nggak ada bau sama sekali. Oke, nggak mungkin itu juga bisa apa ya, menjadi kita bisa memvalidasi langsung ya. Kayak apa yang mungkin selama ini katanya gini, ternyata sampai sana gini gitu ya. Itu juga bisa menghilangkan mungkin hoax yang kita dengar selama ini gitu ya. Itulah menariknya langsung melakukan perjalanan. Nah, coba dong cerita aja, nggak apa-apa, boleh cerita apa aja nih Dede. Kayak pengalamannya, terus gimana. Pasti kan berapa orang dari Indonesia? Dari Indonesia ada 15 orang. 15 orang. Dari Aceh? Dari Aceh cuma saya sendiri. Oh, luar biasa sahabat bahagia. Ternyata Dede satu-satunya yang dari Aceh. Dari Aceh. Yang lain dari mana-mana aja? Lain ada dari Jakarta, dari Makassar, ada dari Malang, dari Jogja juga ada kayak gitu. Jadi memang betul-betul campur kayak gitu, senasional kayak gitu. Dan salah satunya Dede cuma SMA, cuma ada 3 orang, lainnya mahasiswa semua. Ternyata Dede sebagai satu-satunya anak SMA. Iya betul. Yang lain mahasiswa, ada yang di atas mahasiswa lagi nggak mungkin? Ada ya. Berarti nih Kak Siti bisa ya ikut program itu? Bisa. Sahabat bahagia, bentar lagi Kak Siti bakal si Dede nih gimana cara berangkat. Mau juga dong ke Kapadokia, masa enggak ya kan? Jadi, nah gitu kira-kira sahabat bahagia ya. 15 orang dari Indonesia, satu-satunya orang Aceh dan satu-satunya anak SMA. Pasti kalian bisa juga jadi the next anak SMA berikutnya. Nah, selain itu apa nih lagi deh yang kayak menarik banget nih? Yang selain itu yang selama ini Dede lihat video tempat tadi novel yang mana tempat bentengnya itu, alhamdulillah Dede bisa mengunjungi langsung bentengnya. Yang mana bentengnya itu memang masih kuat, masih kokoh gitu, yang udah berabad-abad lalu dan selama ini masih utuh kayak gitu bentengnya. Dan selain itu juga Dede ada pergi ke makam kesultanan, yang makam kesultanan itu ada tempat peninggalan Rasulullah seperti tapak Rasulullah, jenggot Rasulullah, dan ada bajunya Rasulullah juga. Gitu. Jadi walaupun Turki dikenal Eropa sama Asia, akan tapi tentang agama Islamnya itu sejarahnya itu masih melekat dan masih ada rasanya. Gitu. Masih ada rasanya ya. Ya betul. Dan itu juga membuat kita pengen kayak apa ya? Ternyata negara yang punya sejarah yang kuat gitu ya, bisa memiliki keunikan yang luar biasa gitu ya. Karena memang nggak bisa kita pungkiri sahabat bahagia, sejarah itu tuh kayak menunjukkan seperti apa sih bangsa itu, seperti apa sih bentuk negara itu. Makanya mungkin yang adik-adik juga teman-teman semuanya mulai kembali menghargai sejarah ya. Karena sejarah itu memang penting, karena bisa kita ceritakan kepada cucu kita, anak kita gitu. Itu bisa menjadi motivasi mereka gitu. Jadi bisa meningkatkan mereka tuh lebih mengetahui tentang sejarah-sejarah kayak gitu. Jadi bisa kenal gitu ya. Ini anak SMA mikirnya cucu sahabat bahagia. Luar biasa. Jauh. Tapi memang ya karena dia penuh pertimbangan lah sampai akhirnya bisa ke Turki. Oke, sahabat bahagia, itu dia cerita perjalanan Dede
Dede Aulia. Ini langsung manggil Dek gitu ya, karena namanya Dede dan juga adik-adik juga. Iya. Nah, itu dia cerita perjalanan bersama Dede Aulia. Setelah ini sahabat bahagia, kita akan cuplikan lagi perjalanannya ke universitas mungkin ya, dan ke tempat-tempat lainnya. Dan setelah ini kita ada segmen yang gak kalah seru, mau lihat beyond this program. Seperti apa sih semangatnya Dede, hal yang dilakukan sampai akhirnya kita percaya program ini tidak salah memilih Dede sebagai salah satu awardee-nya. Oke, see you. Semua orang pasti memiliki cita-cita dan impian yang ingin diraih. Tanpa semua mimpi dan tujuan, seseorang tak akan semangat dalam menjalani kehidupan. Bahkan, dari beberapa orang, impian itu ibarat nyawa. Demi berhasil meraihnya, mereka akan berusaha melakukan segala upaya dan usahanya. Jika kamu tidak berkorban untuk impianmu, maka impianmu akan menjadi korban. Saya Dede Aulia akan merupakan delegasi peserta internasional Metasat Chapter Turki yang pertama di tahun 2022. Mengucapkan, semoga kalian yang memiliki impian dan tujuan, kejarlah mimpi tersebut dan dapatkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back sahabat bahagia to video Guru Bahagia. Nah, tadi kita udah lihat cuplikannya, kita juga udah mendengar cerita-cerita Dede ya tentang pengalamannya di Turki, mulai dari tadi yang Konstantinopel, terus juga ke tempat sejarah, ke universitas dan sebagainya. Luar biasa ya, dan yang paling spesial tentu saja salah satu it's my dream-nya orang Indonesia adalah ke Kapadokia ya. Nah, sahabat bahagia, sekarang nih yang paling penting dari salah satu segmen di sini adalah apa why ya, mungkin kalau kasih itu Dede ya paling suka tuh pertanyaan why. Kenapa? Alasan apa? Kenapa kemudian Dede menjadi salah satu peserta di sini gitu ya. Mungkin pertanyaan awalnya deh, apa alasan Dede ingin ikut program ini? Teman-teman Dede ada yang ikut nggak? Ada juga dari beberapa orang, sekitar 2 orang, dan mereka 3 orang, tapi mereka lulus. Belum beruntung ya. Terus tapi alhamdulillah Dede yang lulus, jadi Dede tetap lanjutkan terus ke tahap selanjutnya gitu ya. Ada nggak sih alasan tertentu dari Dede kayak kenapa pengen ikut program ini gitu? Kan maksudnya itu kan programnya untuk umum, bukan anak SMA aja. Emang nggak takut kalah gitu maksudnya? Nggak takut kayak gaya kali ini anak mau ngelawan mahasiswa dan yang lainnya gitu, si Indonesia lagi. Oke, jadi alasan saya mengikuti program itu awalnya cuma iseng-iseng aja nih kayak gitu. Tapi karena memang disitulah rezeki saya, disitulah peluang saya, memang diberikan dari Yang Maha Kuasa, dan saya bisa lebih untuk bisa mengikuti program itu karena memang pemotivasi dari Najwa Shihab, yang mana dari para inspirasi Indonesia yang lainnya kayak gitu. Jadi membuat saya tuh kekeh untuk bisa mengikuti program-program yang ada kayak gitu. Jadi disitulah bisa membentuk karakteristik saya untuk bisa meningkat dan bisa menjadi pemuda dan pemudi yang tidak menghasilkan apa-apa gitu. Tapi saya disitu dengan ada program itu, saya bisa menunjukkan bahwasanya bisa termotivasi bagi para pemuda-pemudi Indonesia agar mereka tuh tidak terfokus sama game-game yang ada di luar Indonesia maupun di Indonesia gitu. Jadi nggak cuma menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia aja gitu ya. Nah, berarti itu motivasinya Dede kemudian ingin ikut program ini gitu. Emang ini sangat menggelitik lagi nih masih sama Kak Siti gitu ya. Ada nggak sih sebenarnya rasa awalnya gitu, kayak takut terus maksudnya kayak itu yang paling
nomor satu Nomor satu ya. Uh, Ada nggak pas ngelihat lawan ya si Indonesia gitu kan, kayak takut atau dan nggak maksudnya? nyangka gitu. Maksudnya ada gitu. Pastinya ada, karena pas daftar awal satu tuh kayak ini nggak mungkin gitu. Ini nggak mungkin nih bisa, karena saingannya berat. Dari 1000 peserta, sedangkan saya mahasiswa dan saya masih siswa dan saya wawasannya masih kurang. Akan tapi disitulah saya ada kemauan saya, ada kegigihan saya, ada berusahanya saya. Mungkin Allah bisa memberikan saya tuh lewat situlah jalur saya untuk bisa memperluas kualitas dan kuantitas diri saya. Berarti sebenarnya rasa itu ada, tapi kayak tapi coba dulu nih, coba gitu dulu kan. nih. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan nih, Iya, gitu ya. Nah itu kuncinya ya sahabat bahagia. Bukan berarti seorang diri nggak punya rasa takut, ya. Tapi kita how to overcome that, gitu ya. Kayak mana maksudnya kita deal dengan rasa takut itu, gitu ya. Jadi walaupun mungkin sedikit takut, sedikit ini nggak menyurutkan langkah kita. Nggak langsung down gitu. Dan langsung down. Malah itu jadi kayak yang aku harus berusaha Harus lebih, bisa, gitu ya. gitu. Berusaha lebih gitu ya. Kalau mahasiswa yang ikut berarti aku harus punya sesuatu yang Harus membuat bisa lebih. Oke, menarik nih. Kemudian nih Kak Siti juga penasaran gitu kan. Menurut Dedek sendiri nih, apa sih kespesialan Dedek yang kemudian kalau bisa melihat ini bukan untuk menyombongkan atau apa gitu kan. Kayak apa sih kespesialan Dedek sehingga Dedek merasa bahwa this my strength. Sehingga saya bisa terpilih nih untuk program ini. Gitu. Jadi saya setelah pulang dari situ kayak gitu, saya yang pertama itu bisa menambah wawasan saya, dan yang kedua bisa menambahkan diri saya tuh di antara teman-teman tuh bisa menjadikan mereka tuh penyemangat mereka agar mereka tuh lebih menginginkan sekolah luar negeri kayak gitu, agar mereka mau keluar negeri ataupun keluar kuliah saat keluar negeri kayak gitu. Jadi disitulah bisa membuat mereka tuh sadar bahwasanya peluang untuk bisa di depannya lebih baik itu banyak sekali, melalui program, melalui organisasi, melalui Instagram. Pokoknya kita yang paling penting tuh positifnya kita kemana. Oke, berarti menurut Dedek kekuatannya Dedek, strength yang Kak Siti sampaikan tadi itu adalah ya positifnya itu tadi ya. Jadi apa sih yang dijelasin di essay gitu? Kok bisa essay-nya lulus gitu? Jadi kalau di essay itu dijelasin ada beberapa soal, sekitar 5 soal. Soal yang pertama tuh ditanya coba perkenalkan diri kayak gitu. Habis itu diketik, diolah dengan kata-kata yang bagus kayak gitu, agar menarik bagi mereka juga gitu. Dan soal yang kedua, motivasi apa kamu ikut program ini kayak gitu. Dan dijawab motivasi saya mengikuti program ini agar saya bisa menjadi para pemuda Indonesia, bisa menjadi pelopor di antara mereka semua kayak gitu. Dan ada berapa lagi sih, tapi ada yang cuma singkat itu aja gitu. Oke. Kemudian nih last question ya, pertanyaan terakhir deh untuk kali ini. Apa yang Dedek dapat setelah pulang gitu? Apa maksudnya yang kayak menurut Dedek mungkin bagi orang ya kan itu jalan-jalan gitu. Tapi menurut Dedek apa sih yang kayak kemudian manfaat dari jalan-jalan ini ke kehidupan Dedek, ke apa ya, mungkin ke pola pikirnya Dedek itu apa tuh kira-kira? Jadi ketika saya pulang dari sini itu banyak sekali manfaat dan benefit yang saya dapatkan. Yang pertama, saya bisa mendapatkan relasi ataupun jaringan dari mahasiswa di sana kayak gitu. Dan yang kedua, saya bisa mengunjungi langsung tempat sejarah yang sebelumnya saya dengar dari ustazah, guru saya, dan itu bisa menjadi kenyataan saya, bisa menjadi mata saya tuh langsung tertuju gitu. Dan yang ketiga, saya bisa mengunjungi tempat-tempat universitas yang terbaik di Turki dan tempat-tempat universitas yang paling efektif untuk bisa kita kuliah di sana. Jadi setelah kemarin itu salah satu salah tiga berarti ya, salah tiga dari manfaatnya gitu ya, salah tiga dari manfaat yang Dedek dapat setelah ini. Jadi ternyata memang perjalanan itu nggak cuma main ya, Dedek ya. Karena jujur, mimpi dan mimpi. Semua orang pasti memiliki impian dan tujuan yang ingin diraih. Tanpa sebuah mimpi dan tujuan, seseorang tak semangat dalam menjalani kehidupan. Bahkan dari beberapa orang, impian itu ibarat nyawa. Demi meraihnya, mereka akan melakukan segala usaha dan upayanya. Jadi gitu. Quotes hari ini dari Dedek gitu ya. Ya luar biasa sahabat bahagia. Itu dia quotes-nya Dedek ya. Semangatnya Dedek kemudian sehingga
itu menjadi apa ya, positifnya Dede, Ya, sehingga betul. alhamdulillah berkesempatan. Jadi bertemu dengan Dede seperti ini secara langsung ya sahabat bahagia. Siti pun kebayang nih, Kak Siti kebayang nih maksudnya kenapa Dede bisa terpilih gitu ya, karena positif vibes ini salah satunya gitu ya. Insya Allah terus semangat ya Iya, Dede Kak. ya. Nah setelah ini ada nggak sih yang kemudian next targetnya Dede setelah pulang dari situ? Next targetnya itu yang pertama saya sudah memplanning ataupun sudah menargetkan nih mau kemana nih bulan ini, mau kemana nih bulan ini. Oh seandainya itu bukan rezeki saya, mungkin itulah nggak menjadi masalah gitu. Mungkin Allah akan memberikan yang lebih terbaik ya. Luar biasa. Jadi planningnya saya buat ini ke depannya tuh saya sedang daftar di program Istiqratur, yang mana program itu ke Turki juga. Jadi ada program yang ke Korea juga, ada program ke Belanda juga, tapi saya tidak mau mengikuti karena bukan dari izin, nggak jadi izin dari orang tua. Jadi luar biasa ya sahabat bahagia. Tapi tadi sempat kebahas Mbak Najwa Shihab juga di Iya, salah satu ini inspirasinya ya. Inspirasinya. Karena memang Mbak Najwa tuh saya lihat dari saat dia berbicara, saat dia berkomunikasi kepada orang kayak gitu, dia memang sudah ada taktik sendiri dan dia sudah mengolahnya semua sendiri. Dan situlah jadi termotivasi saya, bahasanya tuh kita berbicara di depan orang, berbicara kepada siapapun, jadi tidak asal ceplos aja gitu. Iya, luar biasa. Dan insya Allah ya, Iya. harus belajar gitu ya. Harus belajar. Dan Dede juga menjadi salah satu anak jurnalistik juga ya di sini Di ya. organisasi juga. Di organisasi ya. Oke, mudah-mudahan insya Allah Dede akan terus mengkiprahkan sayapnya gitu ya. Yang sudah ke Turki dan ke tempat-tempat lainnya yang memang memberikan manfaat dan menjadi jalan rezekinya. Oke, very good Dede. Iya. Dan Terima kasih. dan buat yang teman-teman yang nonton ini, semoga kalian yang memiliki impian, kejarlah impian itu, karena impian itu bisa menyukseskan kalian ke depannya kayak gitu. Jadi kalian jangan pernah merasa down, jangan pernah merasa mikir ke depannya itu gimana karena saingannya berat, karena mahasiswa itu berat. Itu bukan jadi masalah. Karena memang itulah, disitulah saingan kita. Jika memang nggak dapat, maka Allah akan memberikan yang terbaik untuk kedepannya. Oke, yang Jadi penting tetap positive thinking Positive thinking. dan semangat. Yang semangat, positive thinking, menjalani prosesnya Iya. dulu ya. Masalah hasil itu Belakangan. gitu ya. Oke, very nice Dede. Oke. Sekarang closing statement. Oke, yang pertama jangan lupa follow IG saya. Luar biasa. Ya, jadi IG saya tuh Aulia AK21. Mungkin bisa tanya-tanya, bisa sharing-sharing nih yang nonton kayak gitu. Gimana sih Luar biasa Kak? ya marketingnya. Iya. Marketing secara dingin lah kita Iya, bilang kayak soft gitu. selling. Soft gitu. Jadi bisa tanya gimana ikut program itu. Iya, Jadi bisa boleh. langsung DM. Insya Allah saya akan jawab. Oke, luar biasa. Dan jangan lupa sahabat bahagia, setelah follow Dede, jangan lupa subscribe Guru Bahagia juga. Iya. Kita juga punya Instagram Guru Bahagia. Terima kasih sudah nonton kita hari ini. Masih dari provinsi paling barat Indonesia, saya Siti. Saya dari Aulia AK. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.